Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashba wan Nadhair karya guru kita semua Ki Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin wal muslimat, khususan ila ruhi asy-syekh Muhammad Ahmad Sal Mahfud wal Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, seluruh guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang tujuan niat pada halaman 12. Al-umuru bimaqasidiha, semua urusan, semua perkara, semua hal yang kita lakukan itu harus fokus pada pencapaian tujuan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah fima syuri'at an-niyatu li ajlihi, dalam konteks apa atau tujuan apa yang ingin diraih sehingga disyariatkan niat. Innamal a'malu binniyat. Mengapa Allah dan Rasulnya membuat syariat niat? Setiap kita akan sholat, setiap kita akan wudhu, setiap kita akan haji, puasa, zakat, setiap kita akan berangkat ke sekolah, setiap kita akan berangkat ke kampus, setiap kita akan mengajar pengetahuan, setiap kita akan bekerja, setiap apapun yang akan kita lakukan, kita dianjurkan untuk niat. Memang tujuannya apa? Kok harus berniat? Banyak sekali al-maksudul aham, tujuan yang penting dari niat itu, sehingga Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, bahwa kesahan atau kesempurnaan, sihatul a'mal, status sah sebuah amal itu harus disertai dengan niat. Salah satu tujuan utamanya al-maksudul aham, tujuan yang paling urgent, yang paling pokok, yang paling utama di sini adalah tamyizul ibadat minal adat, membedakan mana sesuatu yang bernilai ibadah dan mana sesuatu yang bernilai adat. Ibadah sebagaimana kita tahu adalah al-imtithal wal inqiyad, sesuatu yang kita lakukan sebagai bukti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orientasi ketuhanan dalam apa yang kita lakukan. Karena kita melakukan sesuatu itu motivasinya adalah ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adat atau kebiasaan adalah ma yatakarraru miraras sinin, sesuatu yang terus berulang tanpa ada motivasi transendental, tanpa ada motivasi ketundukan dan ketaatan seseorang kepada Tuhannya.
tentu ini sesuatu yang berbeda. Ketika kebiasaan itu tidak ada motivasi transendental, tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada ketertundukan kepada Al-Khaliq, maka kebiasaan itu tidak dicatat sebagai amal soleh, sebagai amal yang nanti kita harapkan buahnya setelah kita meninggal dan pada hari kiamat. Tentu kita diciptakan oleh Allah adalah motivasi utamanya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu sangat penting posisi niat ini, sehingga amal yang kita lakukan ini punya nilai al-inqiyad wal imtithal lillah, punya nilai ketundukan dan ketaatan kepada perintah Allah, menjadi amal akhirat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang sangat terkenal, banyak sekali amal akhirat yang menjadi amal dunia karena niat yang jelek. Karena niatnya dunia, ingin populer, ingin sombong, ingin pamer dan lain-lain. Banyak sekali amal dunia yang menjadi amal akhirat bihusnin niyah, karena niat yang baik, bekerja dalam rangka menggapai ridha Allah, bekerja dalam rangka mencari anugerah Allah. Jadi sangat sentral posisi niat ya dalam aktivitas keseharian kita, sehingga tamyizul ibadat minal adat, membedakan mana yang perbuatan yang bernilai ibadah, yang bernilai transendental, yang dicatat oleh Allah sebagai amal solih, yang kita harapkan yang menemani kita di alam barzah sampai di hari kiamat, tentu semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang hanya sebagai kegiatan rutinitas adat, ma yatakarraru mirarul ayyam wassinin, apa yang terus terulang-ulang sepanjang hari dan sepanjang tahun, tetapi tanpa ada nilai ibadah, tidak dicatat sebagai amal soleh. Tidak bisa kita harapkan menjadi teman kita setelah kita meninggal dan di alam kiamat. Ini yang pertama, al-maksudul aham, tujuan yang sangat penting, sangat urgent, sangat utama dari niat, tamyizul ibadat minal adat, membedakan aktivitas perbuatan yang bernilai ibadah dan perbuatan yang hanya bernilai kebiasaan, yang bernilai tradisi, yang bernilai rutinitas tanpa ada pahala sama sekali karena hanya sekedar adat. Al-maksudul aham, tujuan yang penting yang kedua adalah tamyizu rutabil ibadat ba'diha min ba'din, membedakan klasifikasi ibadah. Ibadah itu tentu ada yang wajib, ada yang sunnah. Status ibadah itu, klasifikasi ibadah itu bisa diketahui dengan niat. Oh, ini sholat wajib, ini sholat sunnah. Oh, ini mandi wajib, ini mandi sunnah. Oh, ini sodakoh wajibah, ini sodakoh mangdubah. Oh, ini haji wajib, ini haji sunnah. Oh, ini tawaf rukun, tawaf wajib, ini tawaf sunnah. Niat kita bisa memahami klasifikasi ibadah. Ibadah yang dilakukan itu apakah bernilai wajib atau bernilai sunnah. Ini dua tujuan utama limadha syuri'at an-niyah, kenapa disyariatkan niat di dalam aktivitas kita sehari-hari.
Di sini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan contoh kal wudu, seperti wudu, wal ghusli, dan mandi. Wudu dan mandi ya taraddatu bainat tangzif wa tabarrud wal ibadah. Orang wudu ini niatnya apa? Apa hanya untuk menyegarkan badan atau ibadah? Orang mandi misalnya, apakah sekedar seperti kebiasaan kita ya, masuk ke kamar mandi kemudian mandi gitu, menghabiskan air dan tidak ada niat? Oleh karena itu di dalam wudhu misalnya ya, ada wudhu sunnah, ada wudhu wajib. Kalau nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghar fardadillahi ta'ala, sebagaimana niat kita sehari-hari, namanya wudhu wajib. Tapi kalau kita nawaitul wudhu at-tajdidan, kita wudhu dalam posisi sudah punya wudhu tapi ingin tajdid, ya menjadi sunnah. Atau digabung dalam kajian fikih itu, nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghari wa tabarrud, misalnya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dan mendinginkan, menyegarkan, membersihkan tangzif wa tabarrud misalnya. Tapi ini sebuah sindiran kepada kita ya, yang sehari-hari khususnya mandi itu menghabiskan waktu, menghabiskan air, menghabiskan anggaran juga dengan kita membayar sanyo itu, tetapi tidak ada motivasi ibadah di dalamnya. Artinya ini menjadi pelajaran bagi kita, ketika kita mandi maka harus diniati untuk ibadah. Ya, sebutlah nama Allah. Kalau mandi biasa, bukan mandi wajib, ya sebut nama Allah. Nawaitul ghusla litatahur, saya berniat mandi untuk bersuci lillahi ta'ala, karena Allah. Wal imsaku anil mufattirat qad yakunu lil himyah wat tadawi wali adamil hajati ilaihi. Wal imsaku, menahan diri, anil mufattirat, dari segala hal yang membatalkan puasa. Qad yakunu, terkadang ada motivasinya itu lil himyah, untuk menjaga diri. Wat tadawi, untuk berobat. Wali adamil hajati ilaihi, dan motivasinya mungkin karena tidak butuh. Kata Mbak Sal, ila tanawulil mufattirat, untuk mengkonsumsi hal-hal yang membatalkan, karena memang tidak ada kebutuhan untuk makan dan minum. Ada orang tidak makan dan minum, ada kalanya karena berpuasa, menggapai ridha Allah. Puasa Dalail, puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan. Ada kalanya ya memang untuk proses penyembuhan penyakit. Ada kalanya untuk menjaga diri. Ada kalanya memang tidak membutuhkan konsumsi itu, mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan. Tentu kita sebagai kaum santri, ya umat Islam, ketika al-imsak anil mufattirat, ketika kita tidak makan, tidak puasa dan lain-lain, tentu harus kita manfaatkan untuk puasa, karena di dalam puasa itu ada taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan itu tadi, itu bernilai ibadah.
Kalau hanya untuk proses penyembuhan saja, untuk menjaga diri misalnya dari hal-hal yang tidak diinginkan atau karena tidak butuh, yaitu bernilai adat, bernilai kebiasaan yang tidak punya nilai ibadah. Dicontohkan lagi di dalam kitab ini, wal julusu fil masjid, duduk di masjid itu qad yakunu lil istirahati, terkadang hanya untuk santai-santai saja, istirahat. Ai waqad yakunu lil i'tikaf, dan terkadang juga untuk i'tikaf. Kita lihat realitas sehari-hari di tengah-tengah kita. Ada orang yang baru berjualan kemudian istirahat di masjid. Ada orang yang di tengah perjalanan dia istirahat di masjid untuk makan dan lain-lain. Jadi kadang duduk di masjid qad yakunu lil istirahah wa qad yakunu lil i'tikaf. Ada kalanya untuk i'tikaf, untuk beribadah di dalam masjid, karena memang masjid ini dibangun dalam rangka ibadah, untuk kita ramaikan dengan hal-hal yang sifatnya imarah ma'nawiyah. Kita ramaikan dengan i'tikaf, dirasatul ilm, mengkaji pengetahuan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, zikrullah, mengingat Allah, dan lain-lain. Jadi aktivitas apapun yang seharusnya yang kita lakukan ketika duduk di masjid, ya harus kita niati dengan i'tikaf. Ketika kita masuk masjid, jangan lupa kita berniat nawaitul i'tikaf sunnatan lillah. Saya berniat i'tikaf sunnah karena Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, ya tetap kita utamakan zikir dengan membaca sholawat, mengingat Allah, dan lain-lain. Mungkin kita selingi dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya bercengkrama, atau bahasa orang kampung ini jagungan, makan, ya, ngopi, dan lain-lain. Tetapi tetap lebih baik ketika kita masuk masjid, kita awali dengan niatul i'tikaf. Tentu lebih utama ketika kita masuk masjid, ya jangan sampai duduk sebelum sholat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum fil masjid fala yajli hatta yusolli raka'atain. Ketika salah satu kamu masuk dalam masjid, maka jangan duduk sebelum menunaikan sholat 2 rakaat. Ini menjadi warning ya bagi kita semua ketika menjadikan masjid sebagai destinasi istirahat, ya, bukan destinasi ibadah. Itu sesuatu yang tidak baik, karena masjid dibangun sebagai mahallus sholati wal ibadah, sebagai tempat untuk bersujud, bersolat, dan beribadah dengan berbagai ragamnya ibadah itu. Membaca Al-Quran, sholat, membaca sholawat, mengkaji pengetahuan, berzikir, dan lain-lain. Wadaf'ul mali lil ghairi, memberikan harta kepada orang lain. Qad yakunu hibatan, terkadang namanya hibah. Awuslatan, atau tujuannya untuk menyambung silaturahim. Auli gharadin dunyawiyin, atau karena tujuan duniawi yang lain. Anda memberikan uang kepada orang lain, memberikan apapun kepada orang lain, kadang ya hanya sekedar pemberian, hanya menyambung silaturahim, atau karena tujuan duniawi yang lain.
kata Kiai Sahal di sini, finus khotin isqat au, membuang au wuslatan li gharadin dunyawiyyin, untuk menyambung silaturahim karena tujuan duniawi, untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan jabatan, mendapatkan kesempatan dan lain-lain. Waqad yakunu qurbatan, dan terkadang kita memberikan uang kepada orang lain ini dalam rangka qurbat, aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di sini kan zakati, sebagaimana zakat yang sekarang dikembangkan dan digalakkan oleh lembaga amil zakat, infak sedekah Nahdlatul Ulama di semua wilayah ya, dengan bendera Lazisnu misalnya. Ini menggalakkan potensi zakat kita yang luar biasa, 280 triliun, tetapi baru terjalin sekitar 5 triliun. Wasodaqati, dan sodaqah, wal kafarati, dan kafarah, wal dzabhi wal kafarah. Jadi kita memberikan harta kita kepada orang lain sekedar pemberian, sekedar menyambung silaturahim, artinya menghubungkan, mengoneksi kita dengan orang lain, li gharadin dunyawiyyin, dengan tujuan duniawi, atau kita memberikan harta kepada orang lain ini biqasdi at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti zakat, sedekah, dan kafarah, membayar tebusan. Jadi kafarah itu konsep dalam Islam untuk membayar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kafaratul zihar, kafaratul man jama'a fi nahari Ramadan, kafaratul qatli, dan lain-lain. Banyak sekali ya di dalam ajaran Islam di mana ada kafarah, kafaratus saum, kafaratul yamin, sumpah, dan lain-lain. Wadzabhu, kita menyembelih itu qad yakunu bi qasdil akl. Kadang motivasinya hanya untuk makan-makan, untuk konsumsi. Wa qad yakunu litaqarrubi, dan terkadang motivasinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan taqarrub itu kal adhahi, seperti kalau kita berkorban. Ya, kita mau makan-makan, nyembelih sapi, nyembelih kerbau, nyembelih kambing, nyembelih ayam. Tapi qad yakunu litaqarrub, ada kalanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menjalankan syariat Islam, berkorban misalnya, berakikah, dan lain-lain. Diiraqati jima, dengan mengalirkan darah. Oleh karena itu fasyuri'at an-niyatu litamyizil qurab min ghairiha. Dari gambaran tadi tentu kita harus kembali kepada ikatan yang penting, bahwa niat ini disyariatkan di dalam Islam karena untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan, satu. Yang kedua, ingin mengetahui klasifikasi atau stratifikasi ibadah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Pelajaran berharga pada pengajian kita kali ini adalah apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, jangan sampai hanya bernilai ibadah, hanya bernilai rutinitas, hanya bernilai hal-hal yang sifatnya profanitas, keduniaan. Sama sekali tidak ada ilahiyah, dimensi ketuhanan, tidak bernilai ibadah. Karena kalau hanya bernilai adat, maka sia-sia amal itu, tidak menjadi amal soleh yang
kita harapkan akan menemani kita di alam keabadian setelah kita meninggal. Aktivitas kita sehari-hari seperti mandi misalnya, aktivitas sehari-hari kita seperti bekerja, aktivitas sehari-hari kita memberikan harta kepada orang lain, aktivitas sehari-hari kita meramaikan masjid, musola, pesantren dan lain-lain, jangan sampai motivasinya li gharadin dunyawiyyah, tujuan duniawi yang akan habis setelah amal itu kita lakukan, yang tidak bisa kita ambil buahnya ba'dal maut wa fi yaumil hisab, setelah kita wafat, dan khususnya pada yaumul hisab, ketika amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan pengajian ini, kata Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, fasyuri'at an-niyatu litamyizil qurab min ghairiha. Maka niat ini disyariatkan untuk juga membedakan mana yang bernilai taqarrub, ibadah, dan mana yang bernilai tidak, yang hanya gharadun dunyawi, tujuan yang sifatnya hanya duniawi saja, yang tidak punya nilai taqarrub, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun minal wudu wal ghusli was sholati was shaumi wa nahwiha qad yakunu fardhan wa nadhran wa naflan. Ibadah wudu, mandi, sholat, puasa dan lain-lain kadang bernilai fardu, kadang bernilai sunnah. Nazar misalnya maka bernilai wajib. Wa tayammumu qad yakunu anil hadasi au anil janabati. Tayammum yang kita lakukan juga ada kalanya untuk menjadi pengganti hadas kecil atau pengganti janabah atau hadas besar. Wa suratuhu wahidah, sedangkan prakteknya ketika kita bertayamum sama, rukunnya sama, tapi niatnya yang berbeda. Fasyuri'at 62 di sini bahasa hal murtabidah biqauli wa kullun minal wudu. Fasyuri'at litamyizi rutabil ibadat ba'dihha min ba'din. Maka niat ini disyariatkan dalam rangka juga untuk mengetahui stratifikasi dan klasifikasi ibadah, mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang wajib karena statusnya wajib atau karena faktor lain nazar, mana yang sunnah, mana yang bernilai tambahan pelengkap dari yang wajib itu. Para pemirsa yang berbahagia, dahsyat sekali kajian kita pada hari ini, karena akan merekonstruksi apa yang selama ini kita lakukan, perbuatan yang selama ini kita lakukan. Bahkan saya sering mencontohkan kepada adik-adik, anak didik kami dengan contoh makan dan minum yang menghabiskan banyak anggaran dan menjadi tanggung jawab utama orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi kadangkala makan minum yang kita lakukan itu hanya bernilai adat atau kebiasaan, tidak bernilai ibadah. Oleh karena itu kita harus melakukan revolusi mental. Apapun yang kita lakukan tentu yang baik ya, harus kita awali dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau ngajar misalnya, kita harus berniat saya berniat mengajar karena Allah. Setiap hari kita berangkat sekolah, para adik-adik, anak didik, para santri, kita berniat, saya berniat mencari ilmu untuk menggapai ridha Allah, menghilangkan kebodohan, menghidupkan Islam. Ketika kita akan bekerja, kawan-kawan di ladang, di kantor, di pasar, di pelabuhan dan lain-lain, apapun yang profesi kita yang baik,
Kita niatkan ketika kita akan berangkat, saya berniat bekerja untuk mencari rezeki Allah dan menggapai ridha Allah. Apapun yang kita lakukan dengan motivasi Allah akan bernilai ibadah, dan kita berusaha untuk ikhlas, kita berusaha untuk konsisten mengikuti aturan Allah, dan kita berharap semua aktivitas kita bernilai ibadah karena Allah yang kita harapkan menjadi sabab Allah memberikan kucuran ampunan rahmah dan ridhonya kepada kita. Amin Allahumma amin. Sekian, kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita juga akhiri dengan membaca suratul Fatihah buat punyai Nafisah Sahal Mahfud yang meninggal kemarin. Semoga Allah memberikan kucuran maghfirah, rahmah dan ridhonya. Laha al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.